Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan affiliate TikTok Shop? Ya, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam live TikTok. Dalam proses untuk berjualan di live TikTok memang ada kaitannya dengan beberapa hal, antara lain itu dengan VT atau postingan video yang kita upload di akun TikTok. Dan yang kedua adalah melalui live. Nah, yang saya bahas kali ini yang terkait dengan live. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan tentang live itu. Kalau hal ini kita langgar, maka bisa saja yang akan terjadi adalah live kita akan dapat peringatan atau justru akan mengarah ke pemblokiran atau banned akun TikTok kita. Sayang. Nah, poin-poin tersebut harus betul-betul kita terapkan saat kita melakukan proses live yang fokus untuk jualan. Jadi ada live yang memang untuk sekedar mencari teman atau menambah follower yang pembahasannya bebas. Nah, ada lagi yang terkait dengan live yang fokus untuk mencari pembeli. Nah, ini yang harus kita bedakan. Untuk live yang mencari pembeli ini memang harus dikonsistenkan, terutama jam atau waktu untuk live-nya. Saya sarankan untuk live yang terkait dengan jualan itu harus minimal 90 menit atau 1,5 jam dan ditentukan waktu yang sama, atau dalam satu hari live satu kali yang durasinya 1,5 jam. Nah, ini yang nantinya akan menjadikan sebuah brand pada akun kita, bahwasanya akun kita itu mesti live di jam yang sama setiap harinya yang fokus untuk berjualan. Nah, sedangkan untuk live-live yang lain apakah tidak boleh dengan menggunakan akun itu? Boleh, ya kan? Dengan tujuan apa untuk live yang lain? Yaitu tujuannya untuk mencari follower, mencari teman, atau hiburan untuk diri kita. Nah, poin yang harus kita perhatikan yang pertama adalah cahaya dan suara. Ini sangat riskan sekali. Jangan sampai kita live keadaannya cahayanya buram. Sehingga apa? Sehingga penonton kurang asik. Mata penonton itu kurang asik untuk melihat live kita. Dan yang kedua adalah suara. Jangan sampai live itu, apalagi live yang terkait dengan keranjang kuning, live yang terkait dengan produk. Nah, ini suaranya tidak jelas atau bahkan bising. Ini akan menghindar atau justru akan penonton itu banyak yang tidak suka atau tidak nyaman dengan melihat tayangan kita seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah pembahasan di luar produk. Nah, ini kadang-kadang kenapa live itu memang harus sendiri tanpa menaikkan teman atau tanpa menerima teman saat live itu, karena biar fokus di pembahasan produknya. Karena kalau sudah kita live tanpa ada live terus ada keranjang kuningnya terus tidak bahas produk, nah ini akan ada peringatan. Itu kalau terus dilakukan peringatan-peringatan akan datang, maka yang terjadi adalah akun kita akan diblokir. Itu yang hal yang terjeleknya. Apalagi diam, maksudnya live diam itu live yang tidak ada omongan sama sekali, ya kan? Live yang notabene-nya hanya tampilan, ya kan, hanya tampilan misalkan tampilan gambar atau apa, apalagi tidak ada suara, apalagi tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang produk itu, maka ini akan menjadi pelanggaran. Kalau saran saya live saja seperti biasa, tapi per 3 menit, ya kan, per 3 menit itu sesekali kita bahas produk. Ini bagi yang affiliate awal atau affiliate pemula itu bingung mau live apa. Jadi lebih baik menyebutkan orang-orang yang datang di situ, ya kan, tapi per 3 menit kita harus menyebutkan produk atau mengarahkan penonton itu untuk melihat membuka keranjang kuning. Karena apa? Karena kalau bagi affiliate pemula mau membahas soal produk itu kadang-kadang produknya tidak ada, ya kan, hanya ada di keranjang kuning. Ini yang menjadi kesulitan untuk pembahasan kalau fokus ke produk. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk pemula
ya kita ucapkan selamat datang akun ini, selamat datang akun ini. Nah, tapi per 3 menitnya kita sebutkan produk, atau kita selalu ingatkan penonton itu untuk mengecek atau membuka keranjang kuning kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah membagikan nomor pribadi, nomor HP atau nomor WhatsApp. Ini sangat tidak diperbolehkan saat kondisinya live. Jadi jangan sampai menyebutkan nomor HP, ya kan, atau nomor rekening. Lah ini tidak boleh, ya kan. Jadi real murni yang kita bahas tentang produk tersebut atau pembahasan lain yang per 3 menit kita ingatkan bagi penonton untuk melihat keranjang kuning kita. Yang keempat adalah melibatkan anak kecil. Nah ini sangat-sangat tidak saya sarankan, karena live biasa aja, bukan live untuk jualan, ada anak kecil kadang-kadang juga kebanet, ya kan, atau dianggap pelanggaran. Ini yang harus kita perhatikan, karena apa? Pelanggaran untuk anak kecil saat live atau barang tajam ini bisa kita naik banding jika kita dapat peringatan, cuman pelanggarannya bisa sampai 1 minggu untuk bisa diakses lagi akun TikTok kita. Seperti itu. Yang kelima adalah tidak sebut merek atau brand terkenal. Ya ini yang harus kita hati-hati. Ya kan, kadang-kadang kita tidak sengaja, ya kan, kita sudah menghafalkan produk-produk yang kita taruh di keranjang kuning untuk live. Nah kita sebutkan merek-merek, ya kan, membandingkan, apalagi membandingkan dengan merek-merek atau brand-brand terkenal yang tidak ada di keranjang kuning. Ini bisa saja menjadi sebuah pelanggaran yang dinilai kurang baik oleh pihak TikTok. Nah berikutnya adalah yang keenam, tidak merokok atau minuman keras. Lah ini live biasa aja merokok dapat peringatan, walaupun tidak ada pelanggaran tapi ada peringatan di situ, apalagi saat live yang terkait dengan produk atau bertujuan untuk mencari pembeli. Nah ini harus kita perhatikan, jangan sampai live dengan merokok apalagi dengan minuman kertas, minuman keras seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah menyebutkan, ya kan, menyebutkan media sosial lain selain TikTok. Nah, TikTok itu sangat sangat sensitif banget, ya kan. Jadi jangan menyebutkan media sosial lain selain TikTok. Dan membandingkan harga dengan produk yang ada di marketplace lain. Makanya untuk para praktisi yang live itu sebutnya dengan media yang lain itu seperti jalur hijau ataupun toko orange, toko hijau, toko merah. Nah, ini adalah sebutan-sebutan yang kadang-kadang muncul untuk mengistilahkan marketplace lain selain TikTok. Jadi itu yang harus diperhatikan. Maka 7 poin ini yang harus memang betul-betul kita jaga supaya tidak kita lakukan. Karena apa? Karena seringkali kita lupa dengan menyebutkan merek atau suara bising atau ada anak kecil. Maka ini yang menjadikan live kita akan menjadi live yang dianggap tidak sehat, sehingga muncul sebuah peringatan. Maka untuk live affiliate untuk menjual barang, setidaknya ada waktu khusus 1,5 jam minimal, ya kan, dan itu dilakukan secara konsisten sehari 1 kali atau 2 kali. Nah ini lama-lama akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi para penonton, dan semakin lama pasti penontonnya akan bertambah karena sudah hafal dengan jadwal akun kita saat live, di mana khusus live kita untuk berjualan atau di mana live kita untuk mencari follower atau mencari teman ataupun juga hiburan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba dan tetap semangat menjadi affiliate. Semuanya butuh proses untuk mencapai sebuah kesuksesan. Salam merdeka.